elektronis. Kami di sini ingin menjelaskan tentang alat dan bahan fungsi dan kegunaannya untuk praktikum kimia. Rak tabung dan tabung reaksi. Nama dagang dari rak tabung, test tube break, dan nama dagang dari tabung reaksi, test tubes. Nama ilmiah rak tabung, test tube break, nama ilmiah tabung reaksi, test tubes. Fungsi dari rak tabung untuk menyangga tabung reaksi dan fungsi dari tabung reaksi untuk mereaksikan dua larutan atau lebih. Kelebihan rak tabung memudahkan pengaturan tabung reaksi dan kelebihan dari tabung reaksi tahan terhadap perubahan suhu mendadak. Kekurangan rak tabung mudah menyerap cairan atau bahan kimia yang tumpah, dan kekurangan dari tabung reaksi itu tabung reaksi bisa pecah jika tidak hati-hati. Sejarah singkat, rak tabung dikembangkan sebagai pelengkap untuk menyimpan dan mengorganisir tabung-tabung reaksi, dan sejarah singkat tabung reaksi itu dikembangkan pada abad ke-17 bersama dengan berkembangnya ilmu kimia modern. Gelas ukur. Nama dagang dari gelas ukur measuring cylinder, nama ilmiahnya graduate cylinder. Fungsi dari gelas ukur untuk mengukur volume larutan, kelebihannya akurat dalam pengukuran volume. Kekurangan dari gelas ukur itu rentan pecah jika terbuat dari kaca. Dan sejarah singkat, gelas ukur pertama kali digunakan secara luas pada abad ke-19 ketika laboratorium kimia modern mulai berkembang dan alat-alat pengukuran presisi dibutuhkan. Pengadu kaca. Nama dagang pengadu kaca, glass stirrer, nama ilmiahnya glass stirrer. Fungsi dari pengadu kaca untuk mengaduk larutan agar tercampur sempurna. Kelebihannya tidak bereaksi dengan bahan kimia, kekurangannya rentan pecah, dan sejarah singkat, pengaduk kaca mulai digunakan di laboratorium kimia pada abad ke-19 bersamaan dengan kemajuan teknologi pembuatan kaca borosilikat. Cover glass. Nama dagang cover slip, nama ilmiah cover glass. Fungsi menutup bahan yang ingin diamati di bawah mikroskop. Kelebihannya itu untuk melindungi sampel dan lensa mikroskop. Kekurangannya itu sangat mudah pecah karena terlalu tipis bahannya. Sejarah singkatnya digunakan bersamaan dengan objek glass untuk pengamatan mikroskopis. Pipette filler, nama dagang pipette filler, nama ilmiah pipette filler. Fungsi menyedot larutan yang dibutuhkan. Kelebihannya itu memudahkan pengisian pipet, kekurangannya itu memerlukan perawatan yang khusus karena rentan sekali rusak. Sejarah singkatnya dikembangkan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi penggunaan pipet. Pipet tetes, nama dagang dropper, nama ilmiah dropper. Fungsinya mengambil larutan dalam jumlah yang sedikit. Kelebihannya itu presisi dalam mengambil larutan. Kekurangannya itu kapasitasnya terbatas karena pipet tetes itu kebanyakan sangat mungil, jadi kapasitasnya hanya terbatas. Lalu sejarah singkatnya digunakan dalam laboratorium sejak abad ke-19. Selanjutnya adalah alu dan mortar. Alu dan mortar sendiri digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan seperti pil dan lain-lain. Alu dan mortar sendiri sering digunakan pada dunia farmasi. Alat yang selanjutnya adalah objek glass. Objek glass sering digunakan untuk melihat partikel-partikel kecil di bawah mikroskop. Alat yang selanjutnya ada cawan uap. Cawan uap sendiri digunakan untuk menampung senyawa atau zat lainnya agar tidak mudah menguap. Mikroskop. Nama dagang mikroskop. Nama ilmiah mikroskop. Fungsi untuk mengamati suatu material kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kelebihan, tidak membutuhkan tempat yang luas, sehingga dapat dilihat langsung oleh pengamat. Kekurangan, tampilan gambar tidak sebagus mikroskop elektron, kadang kurang jelas.
Sejarah singkat. Sejarah mikroskop dimulai dari penemuan mikroskop sederhana oleh Anthony van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan dan pedagang berkebangsaan Belanda pada tahun 1660-an. Gelas beaker. Nama dagang beaker gelas. Nama ilmiah beaker gelas. Fungsi: untuk menampung larutan atau untuk menampung sampel sementara. Kelebihan: terbuat dari bahan gelas Pyrex sehingga tahan panas apabila digunakan untuk pemanasan larutan. Kekurangan: tingkat keakurasian rendah sehingga tidak cocok digunakan untuk mengukur volume yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Sejarah singkat. Gelas beaker atau gelas piala, beaker gelas, memiliki sejarah yang berkaitan dengan budaya beaker dan perkembangan teknik pembuatan kaca. Pipet volume. Nama dagang pipet volume. Nama ilmiah pipet volumetric. Fungsi: untuk mengukur volume. Kelebihan: lebih akurat daripada metode pengukuran cairan lainnya. Kekurangan: pipet biasa tidak memiliki keakuratan pada volume kurang dari 1 ml. Sejarah singkat. Pipet sederhana pertama telah digunakan sejak zaman dahulu untuk pengambilan sampel cairan dibuat dalam gelas, seperti pipet Pasteur yang telah digunakan untuk eksperimen di berbagai bidang penelitian. Setelah pipet mengalami perkembangan, mikropipet pertama dipatenkan pada tahun 1957 oleh Dr. Heinrich Stinger, Marburg, Jerman. Botol pemancar Aquades. Nama dagang botol Aquades. Nama ilmiah Wessing bottle. Fungsi: untuk membersihkan alat-alat yang telah digunakan. Kelebihan: botol semprot laboratorium dapat digunakan untuk menyimpan Aquades, menyemprot dan membersihkan cairan atau padatan. Kekurangan: botol semprot memiliki potensi interaksi kimia dan dapat bermasalah dengan lingkungan. Sejarah singkat. Botol semprot plastik komersial pertama dikembangkan oleh Dr. Jules Montaigne pada tahun 1946. Botol plastik tersebut dibuat untuk deodoran semprotnya yang disebut stopet. Bunsen burner atau pembakar bunsen memiliki nama dagang Bunsen burner, begitu pula dengan nama ilmiahnya. Fungsi dari Bunsen burner ini digunakan untuk memanaskan bahan kimia di laboratorium dan menghasilkan api dari pembakaran gas. Kelebihan dari Bunsen burner ini dapat menghasilkan panas yang cukup tinggi tanpa memerlukan aliran listrik. Tapi kekurangannya harus selalu diawasi karena ada risiko kebakaran jika digunakan tanpa pengawasan. Sejarah singkat dari Bunsen ini dikembangkan oleh Robert Bunsen pada tahun 1855 untuk menggantikan pembakar yang ada pada saat itu dengan perangkat yang lebih aman dan efisien untuk eksperimen. Ini ada kaki 3, nama dagangnya adalah tripod stand, begitu pula dengan nama ilmiahnya juga tripod stand. Fungsi dari kaki 3 itu digunakan sebagai penyangga untuk meletakkan alat-alat eksperimen seperti kawat kasa, cawan porselen, atau beker. Kelebihan dari kaki 3 sendiri ini yang pasti ya memberikan kestabilan ya pada peralatan eksperimen yang dipanaskan di atas Bunsen burner. Namun kekurangannya harus digunakan dengan hati-hati karena panas dari Bunsen burner dapat menyebabkan kaki 3 menjadi sangat panas. Dan sejarah singkat dari kaki 3, itu kaki 3 sudah digunakan sejak awal berkembangnya peralatan laboratorium yang pasti untuk menyangga pemanasan. Dan penggunaannya meluas di laboratorium fisika dan kimia modern. Oke, ada juga kawat kasa dengan nama dagang wire gauze dan juga nama ilmiahnya wire gauze. Fungsi dari kawat kasa itu digunakan bersama kaki 3, jadi mereka ini bestie, digunakan untuk meratakan panas yang diterima oleh peralatan laboratorium di atas Bunsen burner. Kelebihan dari kawat kasa itu membantu mendistribusikan panas secara merata, sehingga peralatan laboratorium tidak rusak karena terkena panas langsung. Tapi kekurangannya, seiring waktu kawat kasa dapat berkarat dan menjadi rapuh jika sering terpapar panas dan bahan kimia. Jadi jika sudah rapuh harus segera diganti.
Sejarah singkat dari kawat kasa itu kawat kasa mulai digunakan di laboratorium sejak abad ke-19 untuk menambah keamanan saat memanaskan benda-benda di laboratorium. Nama alat sarung tangan, nama dagang latex, nama kimia butyronitli. Rumus molekul tidak memiliki rumus. Fungsinya sebagai alat pelindung diri untuk melindungi tangan dari cedera, kontaminasi, dan paparan bahan bahaya. Kelemahannya menyebabkan alergi kulit kemerahan, gatal, dan ruam. Kelebihan, melindungi tangan dari cedera. Sarung tangan dapat melindungi tangan dari luka dan abrasi akibat gesekan atau benturan. Nama alat labu Erlenmeyer, nama dagang Erlenmeyer Flanks, nama kimia labu kerucut. Rumus molekulnya yaitu kaca borisilikat. Fungsinya untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian yang rendah, sebagai tempat atau menampung bahan kimia untuk sementara. Kelemahan, ketelitian dalam mengukur volume bahan kimia cair tergolong cukup rendah. Kelebihannya, bentuk yang mengkerucut ke atas dengan leher sempit memudahkan penelitian untuk menuangkan cairan saat proses titrasi. Nama alat pignometer, nama dagang Borisil, nama kimianya tidak memiliki nama kimia yang khusus. Rumus molekulnya yaitu kaca. Fungsinya untuk mengukur massa jenis atau densitas fluida serta volume dan kepadatan benda padat. Kelemahan, tidak memiliki kelemahan yang khusus, namun untuk memastikan keakuratan hasil pengukurannya, pignometer perlu dikalibrasi. Kelebihan, dapat mengukur volume dan kepadatan benda padat secara tidak merusak. Selanjutnya, pignometer juga dapat mengukur massa jenis cairan secara akurat. Oke, jadi di sini ada alkohol. Untuk nama dagang alkohol adalah etanol, etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, dan alkohol saja. Ada juga untuk nama kimianya etanol. Untuk rumus molekulnya ada C2H5OH. Alkohol sendiri berfungsi sebagai antiseptik maupun disinfektan untuk membunuh jamur dan bakteri. Nah, juga ada nih kelemahan dari alkohol sendiri, yaitu dia itu mudah terbakar, dapat mengiritasi kulit, mengiritasi mata, mudah menguap. Nah, dan untuk kelebihannya sendiri itu dia bisa digunakan sebagai bahan pelarut, anti beku, sebagai bahan kosmetik, dan lain-lain. Selanjutnya ada methylene blue dengan rumus kimia C16H18N3SCl dengan nama kimia methioninium klorida, memiliki fungsi sebagai obat, sebagai pewarna, digunakan untuk proses pewarnaan pada kapas, kayu, dan sutra. Methylene blue juga memiliki kelemahan, yaitu dia bersifat toksik, karsinogenik, dan tidak dapat terurai secara hayati. Dan yang terakhir juga ada, dia dapat membahayakan janin. Dan kelebihannya methylene blue sendiri itu bisa sebagai antibakteri, terus juga ada sebagai neuroprotektif. Oke, selanjutnya ada potasium klorida dengan nama kimia kalium klorida, dan rumus kimianya adalah KCl atau biasa disebut garam kalium atau sulfit, yang memiliki kegunaan sebagai obat untuk hipokalemia, sebagai pengisi elektrolit, juga untuk larutan penyangga, sebagai pupuk, pelembut air rumah tangga. Tetapi potasium klorida juga memiliki kelemahan, yaitu ketika kita mengonsumsi terlalu banyak, itu akan menyebabkan muntah dan diare. Guys, penutupan dulu gak sih? Oke, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
makan dulu guys. Iya guys. Duh, tangannya kurang panjang. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.